Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Trista Renata dari kelas 4 absen 34. Hari ini saya akan membahas mengenai kolonialisme yang terjadi di Nusantara. Nah, seperti yang kita ketahui, Nusantara itu merupakan wilayah yang sangat luas di mana sumber daya alamnya itu sangat kaya dan sangat beragam. Apabila kita berpikir bahwa Indonesia atau Nusantara pada saat itu merupakan bangsa yang tidak pernah menginjakan kakinya di wilayah lain ataupun berinteraksi dengan wilayah-wilayah lain, itu adalah salah karena sejak abad kedua Nusantara sudah menjalin hubungan pelayaran dengan Timur Tengah, India, dan juga Cina. Nah, Indonesia ini sudah sering melakukan perdagangan rempah-rempah dengan negara-negara tersebut. Nah, negara-negara penghasil rempah-rempah inilah yang merupakan incaran-incaran dari negara-negara Eropa. Semakin maraknya aktivitas perdagangan rempah-rempah, maka semakin tertarik pula bangsa Eropa untuk menjajah dan menguasai wilayah tersebut. Namun kenapa sih Eropa sangat tertarik dengan negara-negara yang menghasilkan rempah-rempah? Nah, pada saat itu Eropa itu sedang mengalami yang namanya Dark Age, di mana dulu Kekaisaran Romawi itu terbagi menjadi dua wilayah, wilayah barat dan juga wilayah timur. Di mana yang wilayah timur ini merupakan wilayah yang tidak terdampak oleh Dark Age, dan wilayah barat merupakan wilayah yang terdampak Dark Age. Apa itu Dark Age? Dark Age atau masa kegelapan merupakan masa di mana doktrin gereja yang sangat kuat dan absolut menyebabkan keterbelakangan ilmu pengetahuan dan juga kesengsaraan rakyat-rakyat Eropa pada saat itu. Nah, namun ada dua negara yang tidak terdampak, yaitu Portugal dan juga Spanyol. Kenapa? Karena mereka dulu diduduki oleh kerajaan Islam, di mana kerajaan Islam dan juga daerah-daerah Asia pada saat itu merupakan daerah yang sangat mendukung perkembangan ilmu pengetahuan, sehingga Spanyol dan juga Portugal yang merupakan bekas jajahan negara Islam, Kesultanan Islam tersebut tidak terdampak oleh Dark Age. Hal ini terjadi setelah Konstantinopel, di mana ia merupakan kota pusatnya kerajaan Romawi Bizantium pada saat itu, jatuh di tangan Turki Utsmani yang dipimpin oleh Muhammad Al-Fatih. Nah, Muhammad Al-Fatih yang sekarang ini merupakan penguasa Konstantinopel menutup pelabuhan Istanbul, di mana pelabuhan Istanbul tersebut dulu merupakan jalur perdagangan rempah-rempah, sehingga Eropa pun mengalami keterbatasan dan kelangkaan rempah-rempah, di mana rempah-rempah pada saat itu di Eropa digunakan sebagai penghangat, kosmetik, obat, dan lain-lain. Karena jalur perdagangan tersebut tertutup, terjadinya kelangkaan dan mereka membutuhkan rempah-rempah tersebut, maka negara-negara Eropa pun bergerak untuk mencari rempah-rempah langsung dari negara penghasilnya atau ke sumbernya. Dan dua negara tadi yang tidak terdampak oleh Dark Age, Spanyol dan Portugal, merupakan negara yang pertama melakukan pelayaran untuk mencari rempah-rempah ke sumbernya langsung. Spanyol dan Portugal ini sangat sukses dalam pelayarannya. Portugal berhasil menguasai wilayah Malaka, yang sekarang ini Malaka berada di daerah Malaysia, yang merupakan bagian dari negara Malaysia. Kesuksesan Portugal dalam menguasai Malaka inilah yang menghasut negara-negara Eropa lainnya untuk menjajah dan mencari negara-negara lain yang menghasilkan rempah-rempah, yang merupakan negara penghasil rempah-rempah. Dan datanglah Inggris ke Indonesia di Ternate, lalu disusul dengan Belanda di Banten yang dipimpin oleh Cornelis de Houtman. Awalnya kedatangan Belanda ini dilakukan oleh beberapa perusahaan dagang, namun perusahaan-perusahaan dagang Belanda tersebut bersatu dan membentuk VOC. VOC ini juga diberikan hak istimewa oleh pemerintah Belanda, yaitu hak oktroy, di mana mereka dapat membuat mata uangnya sendiri, mereka dapat menggunakan militer dan juga melakukan penjajahan dan lain-lain. Nah, VOC saat di Nusantara itu melakukan beberapa hal, seperti memonopoli perdagangan, di mana petani Indonesia tidak dapat memperjualbelikan komoditasnya kepada orang lain selain VOC. VOC mendapatkan komoditas dengan harga murah, lalu ia jual dengan harga yang sangat mahal ke negara lain,
sehingga petani Indonesia pun tidak mendapatkan untung. Nah, selain memonopoli perdagangan, VOC juga menerapkan kultur stem cell atau tanam paksa pada 1930, di mana petani diwajibkan untuk menanam komoditas yang sesuai permintaan pemerintah di tanah milik mereka sendiri, diantaranya kopi, tembakau, tebu, teh, lada, kayu manis, dan juga kina. Ketidakadilan tersebut juga merupakan pemicu dari perlawanan bangsa Indonesia melawan VOC di berbagai daerah. Perang demi perang terjadi dengan biaya yang sangat tinggi dan juga korupsi yang terjadi secara internal menyebabkan VOC bangkrut akibat uang kas yang menjadi minus. Setelah VOC bangkrut dan bubar, pemerintah Belanda pun bergerak menggantikan VOC di kedudukannya di Indonesia. Nah, lalu apa sih dampak-dampak dari kolonialisme tersebut di Nusantara? Terjadinya ketidakadilan, rasisme, kemiskinan, namun juga ada dampak-dampak positif ya. Seperti apa? Seperti komoditasnya semakin banyak karena dibawanya komoditas dari Eropa ke Nusantara. Terus juga perkembangan teknologi dan iptek, higienitas, kesehatan, dan lain-lain. Nah, itu saja yang dapat saya sampaikan hari ini. Terima kasih sudah mendengarkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.